Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak War. Kita kali ini akan kembali belajar bersama. Dan kita masih belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara kita. Setelah kita kemarin sudah belajar tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa, kali ini kita akan belajar tentang praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, bagaimana praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Sebelumnya kita pelajari dulu sebenarnya apa sih yang dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang dimaksudkan dipraktikkan di sini adalah nilai-nilai dari Pancasila. Oke, nah nilai berasal dari kata Latin valere. Ini juga masih dipakai sebagai bahasa Italia. Valere artinya adalah berharga, kuat, dan baik. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, nilai adalah value. Nah, setelah kita mengetahui asal kata dari nilai, selanjutnya adalah bagaimana sih praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara kita. Sudah kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara kita ya. Nah, kemudian bagaimana praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara? Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah bagaimana kita semuanya, masyarakat Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, atau sebagai sumber dari tertib hukum yang ada di Indonesia. Artinya di sini adalah semua bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila ini di sini berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua adalah praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini nantinya digunakan sebagai petunjuk arah atau bahasa lainnya adalah bintang pengarah bagi kita semuanya dalam semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan kita semuanya di segala bidang. Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar. Nah, agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, nilai dasar agar bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka perlu dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Kita belajar satu-satu. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila atau yang ada dalam kelima sila di dalam Pancasila. Ada yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah persatuan, yang keempat adalah kerakyatan, dan terakhir adalah keadilan. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan atau mungkin disederhanakan menjadi 3 sila atau disatukan lagi menjadi 1 sila. Tidak bisa seperti itu. Karena kelima nilai sila yang ada di dalam Pancasila ini sejatinya memiliki hubungan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Untuk bisa mewujudkan sebuah keadilan sosial sebagai nilai akhir yang akan diwujudkan oleh Pancasila, maka harus ada terlebih dahulu adalah praktek-praktek dari nilai kerakyatan. Nah, nilai kerakyatan tidak akan bisa muncul, tidak akan bisa tampil, tidak akan bisa ada kalau masyarakat Indonesia tidak bersatu atau mewujudkan nilai-nilai persatuan.
Nah, nilai persatuan pun seperti itu. Tidak akan bisa terwujud ketika manusia Indonesia, masyarakat Indonesia tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan tidak akan bisa terwujud ketika manusia Indonesia, masyarakat Indonesia tidak bisa mewujudkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, artinya di sini adalah bahwa kelima sila yang ada di dalam Pancasila itu tidak bisa dipisah-pisahkan, disederhanakan, atau kemudian apalagi sampai dipisah-pisahkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila kita tadi. Yang tadi nilai-nilai dasar ada 5, dari ketuhanan sampai dengan keadilan. Ini nantinya perlu dijabarkan. Nah, penjabarannya inilah yang disebut dengan nilai-nilai instrumental. Wujudnya apa? Wujud dari nilai instrumental adalah peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di bawahnya ada undang-undang, kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan di bawahnya, peraturan daerah. Itu semuanya adalah nilai-nilai instrumental yang ada di Indonesia. Atau dikenal juga dengan instrumen hukum yang ada di Indonesia. Nah, instrumen-instrumen ini atau peraturan-peraturan perundangan yang ada di Indonesia dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kemudian yang terakhir, apa itu nilai praksis? Terakhir kita akan belajar apa itu nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya di sini adalah bagaimana masyarakat Indonesia mampu untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai praksis inilah yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan terakhir adalah keadilan. Ini semuanya ketika sudah dijabarkan, terakhir adalah bagaimana masyarakat Indonesia mewujudkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sehingga yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai manusia Indonesia mampu untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, nilai-nilai ini bagaimana praktiknya atau bagaimana wujudnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Kita hari ini cukup belajar tentang apa itu nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Saya ulangi lagi, ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai dasar terdiri dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Kemudian nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang ada 5 tadi. Kemudian terakhir adalah nilai praksis, yaitu bagaimana kita mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk tugas dan evaluasi, kalian bisa buka laman pakwaronline.com. Selanjutnya kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Salam NKRI harga mati. Pakwar Online tetap di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.